Romo, suster, bruder, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Pada hari ini kita akan memasuki pertemuan BKSN yang keempat. Pertemuan yang keempat ini bertema Aku bersaudara seperti jemaat perdana. Ini diinspirasi dari Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 37 sampai dengan 47. Kemudian dari tujuan pertemuan kali ini adalah kita diajak untuk menyadari keberadaan mereka sebagai suatu persekutuan orang beriman yang telah dibaptis, yaitu anggota Gereja Katolik. Kemudian tujuan yang kedua, kita diajak juga untuk melaksanakan hidup sebagai anggota Gereja Katolik dengan bercermin pada pola hidup jemaat perdana. Baik, untuk memulai pertemuan kita pada hari ini, marilah kita hening sejenak untuk memohon berkat dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah berkenan memanggil kami anak-anak-Mu dan mempersatukan kami lewat pembaptisan suci. Melalui Yesus Putra-Mu, Engkau telah memanggil kami kepada keselamatan. Pada kesempatan ini, kami hendak menimba kekuatan dari sabda-Mu. Kami mohon bukalah kiranya hati kami untuk terbuka mendengarkan bisikan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Pada pertemuan ini, pertemuan yang keempat, kita akan melihat keberadaan kita sebagai suatu persekutuan orang beriman yang telah dibaptis, yaitu sebagai anggota Gereja Katolik. Kita akan belajar dari jemaat perdana yang didirikan oleh para rasul dan sebagai murid-murid Kristus yang telah dipersatukan lewat baptisan. Kita diajak untuk melihat hidup kita secara lebih baik, terutama dalam menghadapi tantangan dunia modern ini. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan yang akan membimbing kita untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kami, kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-baginya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita mendengarkan bacaan dari kitab suci, marilah kita renungkan dari beberapa pertanyaan ini. Apa yang orang Yahudi lakukan setelah mendengar khotbah Petrus? Kemudian apa yang diharapkan Petrus dari mereka? Kebiasaan-kebiasaan baik apa yang dapat dilakukan oleh jemaat di Yerusalem? Dan bagaimana kita bisa meneladan hidup jemaat perdana? Selamat merenung. Romo, suster, bruder, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, untuk permenungan ini kita dapat merenungkan beberapa pokok hal yang dapat kita resapkan di dalam hati kita. Yang pertama adalah kita bisa belajar bertekun dalam pengajaran para rasul. Misalnya dengan membaca kitab suci, kemudian kita mengikuti pembelajaran agama di sekolah, melaksanakan ekaristi, itu adalah contoh konkretnya. Kemudian yang kedua, itu kita bisa hidup bersama teman. Itu misalnya saling mengasihi, saling memaafkan, saling menolong. Kemudian poin yang ketiga, kita belajar untuk berdoa bersama, misalnya dengan merayakan ekaristi bersama di gereja atau mengikuti ibadat di lingkungan kita. Kemudian yang keempat, kita dapat belajar memperhatikan orang lain, yaitu dengan membantu teman yang berkekurangan misalnya. Kemudian yang terakhir, kita dapat belajar berbagi sukacita dengan orang lain. Nah, paling tidak kita bisa belajar dan berbagi, saling mengasihi, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Itulah pokok penting kita untuk permenungan kali ini, belajar dari jemaat perdana. Demikian pertemuan BKSN pada hari ini dengan tema Aku Bersaudara Seperti Jemaat Perdana. Terima kasih untuk segala pihak yang telah ikut ambil bagian dalam pertemuan ini. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa yang kekal, dengan baptisan yang kami terima, kami telah dipersatukan sebagai suatu anggota keluarga umat Allah. Kami telah merenungkan sabda-Mu dan menimba kekuatan darinya. Kami mohon berkatilah kami, agar dapat hidup di dalam kasih persaudaraan seperti jemaat perdana. Teguhkan selalu iman, harap, dan kasih, agar hidup kami selalu mencerminkan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.